adanya Said Abdurrahman yang menjadi Assegaf ini nisbat kepada abahnya yang di Banyusangkah yang mana dulu pernah diasegafkan. Hal yang sangat aneh ya, andai saja benar Said Abdurrahman bin Said Husain ini Assegaf, tapi apa iya ke atasnya Raden Maktum Ibrahim? Berarti Sunan Bonang Assegaf dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda dan tak bosan saya mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan juga tak bosan saya mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Semoga menjadi pahala jikalau memang komentarnya merupakan sesuatu yang konstruktif, masukan yang baik buat kami dan pencerahan bagi yang lain. Sahabat-sahabatku, belum lama ini kami mengulas tentang pencopotan prasasti makam yang bertuliskan Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Husain Assegaf bin R. Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang yang berada di daerah atau di desa Bire, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Bersamaan dengan waktu tersebut, yakni pada tanggal 29 malam di Ngayogyakarta Hadiningrat, keluarga besar dari Hamengkubuanan serta dari Ki Ageng Wonokrio serta Kanjeng Raden Tumenggung Jayaningrat menggelar haul Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Didingrat di pesarian atau komplek makam raja-raja atau pendiri kerajaan Mataram Islam Kota Gede, Ngayogyakarta. Nah, sahabat-sahabatku, pada edisi kali ini saya akan menyampaikan penuturan dari salah satu yang terlibat dalam pencopotan atau pelepasan prasasti makam di Bire Sokobanah tersebut, yakni Kiai Raden Ahmad Zabidi. Hal ini penting kami sampaikan mengingat ada juga yang bertanya bagaimana kronologi dari peristiwa tersebut, bagaimana bisa terjadi pengasegafan tersebut. Ya, saya juga teringat Sokobanah ya. Sokobanah itu wilayah kami dulu di Kabupaten Sampang di saat saya bersama para kiai berada dalam pengurusan Lembaga Pendidikan Ma'arif Pimpinan NU Cabang Sampang pada tahun 90-an ya. Jadi Sokobanah bagi saya bukan daerah yang asing. Kemudian hadir di dalam acara tersebut perwakilan dari Trah atau keluarga besar Pujuk Bire. Nah, pada saat itu juga hadir seorang sejarawan Madura, Mbah Oding. Nama lengkapnya Hidrosin Sabarudin. Pada kesempatan itu juga yang kami ketahui ya, hadir juga kiai dari Batu Ampar. Batu Ampar sudah masuk Pamekasan ya. Walaupun agak perbatasan dengan Kabupaten Sampang, beliau perwakilan dari Pujuk Kosambi, Pojok Kosambi. Saya beberapa kali ke sana ya, ada pengajian dan juga ziarah. Pujuk Kosambi itu nama aslinya adalah Syekh Abdul Manan, dan menurut keterangan beliau Syekh Abdul Manan ini adalah putra dari Syekh Abdurrahman bin Sayyid Husain ini, tapi bukan Assegaf. Nah, Sayyid Husainnya sendiri makamnya tidak berada di Kabupaten Sampang, berada di Kabupaten Bangkalan, wilayah utara, jauh banget dari rumah saya, di daerah Tanjung Bumi ya kalau tidak salah. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Kita langsung saja simak penuturan dari Kiai Raden Ahmad Zabidi. Seperti yang telah disampaikan oleh Romo Hidrosin Sabarudin atau yang terkenal dengan Mbah Doing. Nah, ini tadi menyampaikan kronologis tentang adanya tambahan marga-marga yang ada yang disemat oleh Sayyid Husain Banyusangkah. Kenapa di sini kami hanya membahas Sayyid Husain? Karena menurut info adanya Sayyid Abdurrahman yang menjadi Assegaf ini
nisbat kepada abahnya yang di Maju Sangkah yang mana dulu pernah diasegafkan. Saya hanya menambahi tentang kronologis dari adanya marga asegaf yang disematkan di Sayyid Husain Banyu Sangkah, sehingga disematkan pula di putranya yang ada di Bira Timur ini, dikarenakan ada salah satu dari keturunan Sayyid Husain Banyu Sangkah itu mendapatkan isbat dari Robito Alawiyah dengan marga asegaf itu sendiri, sehingga yang mendapatkan isbat ini berkoordinasi dengan Robito Alawiyah untuk mengganti makam Sayyid Husain menjadi asegaf. Di dalam pemargaan ini sebetulnya nyun sewu, kan kita sudah tahu mosok orang Madura yang tinggalnya di Tambelengan, ini yang isbat ini kan rumahnya Tambelengan, tinggalnya di Tambelengan kok bisa mendapatkan marga asegaf, sedangkan asegaf itu datang di Indonesia mulai tahun berapa? Insya Allah semua sudah sama-sama tahu. Kok bisa di sini Sayyid Husain jadi asegaf, itu tidak sesuai dengan logika. Logika, ilmu nasab, ilmu logika, ilmu pasti. Jadi semuanya harus sesuai nalar. Kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah pemargaan ini yang dilakukan oleh Robito Alawiyah? Karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliaunya itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Orangnya masih hidup. Kalau memang ada yang menyaksikan, monggo saya pertemukan. Nah, dalam hal ini kan sudah jelas adanya pemargaan kayak begini ini sebetulnya termasuk menyalahi aturan dalam ilmu pernasaban. Sebab kita menjadi keturunan siapapun itu adalah sebuah kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan, dan kita perlu tahu juga bahwasanya mulia di hadapan Allah itu bukan yang nasabnya mulia atau apa, tapi inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Ini sudah jelas. Jadi bagi orang-orang yang selalu mengagung-agungkan nasab, itu sudah jelas ada celah di balik itu, ada udang di balik itu dan lain-lain. Maka dari itu, untuk langkah kita selanjutnya ialah makam Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Husain Banyu Sangkah yang di sini ditulis asegaf ini, insya Allah malam ini juga akan kita bongkar. Lagian jika dilanjut ke bawahnya yang bin Magdum Ibrahim ya, bin Magdum Ibrahim itu sudah jelas terlalu bukan dan terlalu jauh generasinya. Jadi sudah kembali lagi ke logika, tidak masuk akal, tidak sesuai logika. Jadi itu jelas salah besar. Hari itu kita kumpul di sini tujuannya agar sama-sama paham, agar sama-sama mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Kiai Zabidi sampaikan bahwa orang yang dihabibkan itu masih hidup dan beliau bersedia untuk mempertemukan, maka itulah kami tayangkan di sini sebagai gambaran, tetapi bukan berarti Aras 9 menebar berita yang tidak jelas juntrungannya, karena ya saya meyakini apa yang disampaikan oleh Kiai Zabidi itu benar dan ini agar menjadi pelajaran bagi kita. Tapi barangkali dari pihak Robito Alawiyah mau mengkantar, ya monggo saja. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, dari peristiwa yang terjadi di Sukobanah dan juga yang terjadi di daerah Pujuk Banyu Sangkah sebagai ayah dari yang di Sukobanah ini menunjukkan bahwa maraknya upaya-upaya perubahan identitas. Hal yang sangat aneh ya,
andai saja benar Sayyid Abdurrahman bin Said Husain ini Assegaf, tapi apa iya ke atasnya ke Raden Maghdum Ibrahim? Maghdum Ibrahim sebagaimana kita kenal adalah nama asli dari Sunan Bonang. Berarti Sunan Bonang Assegaf dong. Ini apakah karena pengetahuan sejarah kita yang sangat minim? Atau memang karena ketawaduan dari orang-orang kita terhadap kalangan Ba'alwi atau kalangan habaib? Ini menurut hemat saya memang menjadi PR bagi kita semua. Kita tentu tidak boleh membenci siapapun, tetapi mengoreksi seseorang, siapapun dia, jikalau memang ada dasarnya, menurut hemat saya adalah sesuatu yang baik, dan tentu juga itu adalah bagian dari ajaran di agama kita. Hanya saja memang karena doktrin ketika sudah sangat menancap pada diri seseorang, ya salah pun kadang-kala dianggap benar. Kita punya data pun jangan-jangan malah ragu pada data kita sendiri. Dan itu pernah saya alami ya ketika saya mengkritisi Abah Lutfi terkait dengan berdirinya NU versi beliau yang di situ melibatkan mbah beliau Habib Hasim bin Yahya. Saya tidak temukan datanya, tapi awal-awal ketika saya mau melakukan kritik itu, saya juga ragu. Saya masih nyari buku, saya mencari orang-orang sepuh ya, termasuk diantaranya yang saya datangi adalah Kiai Fadli Bajuri. Fadli Bajuri menurut penuturan beliau dan keluarganya masih keluarga besar atau ponakan dari Syuhana Khalil, dan beliau hidup di masa berdirinya Nahdlatul Ulama. Begitu menurut pengakuan beliau, saat itu beliau sudah berusia 106 tahun ya, 2013. Karena beliau orang yang hidup di masa itu, menurut penuturannya tidak pernah mendengar kisah seperti yang dikisahkan oleh Abah Lutfi. Dan dari beberapa data termasuk buku Babon Sejarah NU, demikian istilah atas buku Perkembangan dan Pertumbuhan NU tulisan dari Kiai Haji Khairul Anam almarhum, maka ya atas dorongan sejumlah kiai juga kemudian saya melakukan kritik. Yang kritik itu saya sampaikan di NU Online 2017. Ini hanya gambaran-gambaran bahwa saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dari apa yang dilakukan oleh PWI Jawa Timur bisa menyadarkan kita semua. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan, berikan saran yang konstruktif pada kami di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.